Militer Israel melakukan pemboman di Al-Mawasi Khan Yunis pada Sabtu 13 Juli 2024. Diketahui pemboman itu menewaskan 90 warga Palestina. Bahkan pasukan Israel alias IDF itu mengklaim telah berhasil membunuh Komandan Brigada Al-Qassam Mohammed Deif. Tak hanya itu, dalam serangan tersebut IDF optimis telah melumpuhkan Komandan Batalion Khan Yunis Rafi Salama. Dikutip dari Tribun News, pemboman itu terjadi lantaran ada informasi mengenai keberadaan Deif di Al-Mawasi pada hari itu. Deif disebut meninggalkan terowongan atas undangan Rafi Salama. IDF memperkirakan kemajuan perundingan gencatan senjata membuat Deif dan Rafi Salama merasa memiliki waktu yang aman untuk berjumpa. Dilaporkan, informasi intelijen yang diperoleh IDF berkualitas tinggi dan berasal dari beberapa sumber. Namun IDF tak menjelaskan secara rinci dari mana sumber intelijen itu berasal. IDF lantas mengerahkan drone angkatan udara mereka untuk memantau kompleks tersebut sebelum akhirnya menyerang. Houthi Yaman mengumumkan bahwa mereka melakukan 2 operasi militer pada Minggu 14 Juli 2024. Operasi itu diketahui menarget kapal milik Israel. Serangan tersebut sebagai bentuk tanggapan atas pembantaian yang dilakukan militer Israel di Al-Mawasi Khan Yunis. Seperti diketahui, serangan itu terjadi pada Sabtu 13 Juli 2024 dan menewaskan 90 warga Palestina. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Houthi Yahya Saree mengatakan seluruh elemen angkatan bersenjata Yaman ikut turun tangan. Mulai dari angkatan laut, drone dan rudal Houthi menarget kapal Israel MLC Unifik di Teluk Aden. Selain di Teluk Aden, Houthi juga menggempur sasaran militer Israel di al-Rashrash atau Eilat. Kemudian pada Senin 15 Juli 2024, Houthi kembali mengumumkan bahwa pesawat Amerika Inggris menarget kegubernuran Hodeidah dengan 3 serangan. Dilaporkan pesawat itu meluncurkan serangan ke Bandara Internasional Hodeidah dan daerah Al-Buhaisi di distrik Al-Lahia. Tentara Israel mencabut pernyataan mereka yang mengklaim telah membunuh Komandan Brigada Al-Qassam Mohammed Al-Deif. Sebelumnya, pasukan Zionis alias IDF mengaku telah menghabisi Deif dalam serangan udara di Al-Mawasi Khan Yunis. Diketahui serangan tersebut menewaskan setidaknya 90 warga Palestina dan melukai ratusan lainnya. Namun rupanya belum ada informasi intelijen yang mengonfirmasi soal kabar tewasnya Deif. Dikutip dari Tribun News, sumber IDF mengatakan bahwa Deif bersembunyi di jalur Gaza Selatan sejak perang pecah. Deif diduga menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam terowongan bawah tanah, terutama terowongan yang ada di bawah kamp pengungsi Khan Yunis. Meski begitu, selama 4 bulan bergerilya di Khan Yunis, IDF masih belum berhasil menyergap pentolan Brigada Al-Qassam itu. Jet tempur Israel menyerang bangunan perumahan yang ada di Damaskus, Suriah. Serangan itu diketahui menarget bangunan perumahan di lingkungan ibu kota Kfar-Sousa dan sejumlah lokasi militer. Dikutip dari Tribun News, sistem pertahanan udara tentara Arab Suriah mencegat rudal yang diluncurkan Israel. Mereka mengklaim telah menjatuhkan beberapa di antaranya dalam serangan itu. Stasiun radio lokal melaporkan gudang amunisi meledak akibat gempuran yang dilakukan pasukan Israel
Israel. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api. IDF dilaporkan menyerang markas pusat dan infrastruktur militer tentara Suriah. Buntut serangan tersebut, seorang tentara Suriah dilaporkan tewas dan 3 lainnya terluka. Militan Hamas membantah menarik diri dari perundingan gencatan senjata di Gaza. Pihaknya justru menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lah yang menghalangi kesepakatan. Militan Palestina telah menegaskan bahwa mereka tak akan memenuhi keinginan Israel dengan menarik diri dari perundingan. Dikutip dari Tribun News, Hamas membantah kabar bahwa gerakan perlawanan telah menarik diri dari perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Izzat Al-Riks, anggota Biro Politik Hamas, menyatakan kabar soal keputusan Hamas menghentikan perundingan sebagai respons atas pembantaian di Al-Mawasi tak memiliki dasar kebenaran. Ia menambahkan eskalasi yang dilakukan Israel bertujuan untuk menghalangi tercapainya kesepakatan. Seiring dengan hal itu, pimpinan Hamas Ismail Haniyeh mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan para mediator. Haniyeh meminta Qatar dan Mesir untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam rangka menghentikan pembantaian di Gaza. Muhammad Deif, Komandan Brigade Al-Qassam, kini tengah menjadi sorotan. Ia merupakan pentolan Hamas yang paling dicari oleh militer Israel. Namanya kembali diungkit selesai pasukan Israel mengklaim telah menewaskannya dalam serangan udara di Al-Mawasi Khan Yunis. Dikutip dari Tribun News, serangan yang dilakukan pada Sabtu 13 Juli 2024 itu menewaskan 90 warga Palestina. Selain itu, 300 orang dikabarkan mengalami luka-luka. IDF mengklaim Muhammad Deif termasuk salah satu dari puluhan korban yang tewas itu. Namun pejabat Hamas membantah kabar itu pada Minggu 14 Juli 2024. Pihaknya menyebut Deif dalam keadaan sehat dan secara langsung mengawasi operasi sayap militer Hamas. Diberitakan sebelumnya Israel mengakui bahwa pemboman di kamp Al-Mawasi itu ditujukan untuk membunuh Deif. Pasalnya, muncul kabar di kalangan intelijen Israel bahwa Deif keluar dari terowongan untuk bertemu Komandan Batalion Khan Yunis, Rafi Salama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.